Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan membahas surat Al-Ma'arij ayat ke-27 sampai ayat ke-31. Allah berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Walladzina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun. Inna 'adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Allah berfirman yang artinya, dan orang-orang yang takut terhadap azab Rabbnya, dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya, karena sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak dapat orang merasa aman dari kedatangannya. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika, barang siapa mencari yang dibalik itu, faulaika humul adun, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita masih melanjutkan tentang beberapa obat terapi dari penyakit halu'. Nah, obat terapi berikutnya berdasarkan ayat ke-27 dan ayat ke-28, yakni takwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga azabnya. Jadi rasa takut kepada Allah, rasa takut kepada azab Allah, ini termasuk obat terapi dari penyakit halu'. Orang yang takut kepada Allah, takut kepada azabnya, tentu kalau dia dapat nikmat, dia syukuri. Kalau dia mendapatkan cobaan, ujian, rintangan, hambatan, tantangan di dalam hidup, maka dia berusaha bersabar atasnya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bacakan di sini. Orang yang benar-benar takut kepada Allah dan azabnya, maka dia akan menahan dirinya dari perbuatan dosa. Jadi di antara manfaat rasa takut kepada Allah dan azabnya, orang itu akan memiliki rem di dalam jiwa dan raganya, sehingga dia bisa menahan dirinya dari perbuatan dosa. Dia sadar bahwa dosa itu apapun, jenisnya apapun, seperti kufur nikmat dan tidak sabar atas cobaan. Dengan kata lain, itulah penyakit halu'. Nah, orang-orang yang takut kepada Allah dan azabnya, dia sadar bahwa dosa itu, ya sekecil apapun, apalagi dosa besar,
pasti akan ada pembalasannya. Sehingga dia senantiasa berusaha untuk menjaga batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah rasa takut yang benar kepada Allah dan juga azabnya. Rasa takut yang menghasilkan kesungguhan di dalam menjaga diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Seorang imam dari generasi tabi'in yang bernama Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, innal khasyata an takhsyallaha hatta tahula khasyatuhu bainaka wa baina maksiyatih. Sesungguhnya yang dimaksud dengan khasyah adalah engkau takut kepada Allah hingga rasa takut tersebut menghalangimu untuk berbuat maksiat. Ini rasa takut yang benar. Berarti kalau ada orang merasa takut kepada Allah dan menjadikan dia misalkan frustasi, sudah kadung bejat, merasa kadung sesat, akhirnya dia justru tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, malah terus-menerus di dalam perbuatan dosa dan maksiatnya, maka rasa takut seperti ini bukanlah rasa takut yang diinginkan ya di dalam syariat kita. Itu rasa takut yang salah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian pelajaran berikutnya, di antara ciri orang yang akan selamat dan mendapatkan keberuntungan adalah orang yang tidak merasa aman dari azab Allah. Inna azab rabbihim ghairu ma'mun. Karena sesungguhnya azab Rabb mereka itu tidak dapat orang merasa aman dari kedatangannya. Jadi orang-orang yang akan selamat, orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan, mereka lah orang-orang yang tidak merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat 99. Afa aminu, itu hamzahnya kehapus kayaknya. Ada hamzahnya, Bu. Afa aminu. Ada A di situ. Bukan fa'aminu. Ada hamzat istifham. Coba lihat di mushafnya, ada A-nya di situ. Ini kehapus ya. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Maka apakah mereka merasa aman dari makarnya Allah, dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Tidaklah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merasa aman dari azab Allah, dari makar Allah, sejatinya mereka orang-orang yang merugi. Karena orang-orang beriman, mereka tidak merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, setidak-tidaknya di setiap salat mereka meminta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, ini sebagai bukti bahwa orang-orang beriman, orang-orang saleh itu adalah orang-orang yang tidak merasa aman dari azab Allah. Kebalikannya orang-orang yang salah, orang-orang yang mujrim, kafir, musyrik, barakallahu fikum, mereka tidak merasa aman dari azab Allah. Bahkan di banyak ayat Allah menegaskan
orang-orang kafir, orang-orang musyrik atau yang semisal dengan mereka, justru di antara sifat mereka, ciri khas mereka, suka nantangin azab. Suka nantangin azab. Nah, orang beriman enggak begitu. Justru takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Dan beramal soleh, meninggalkan maksiat karena takut akan azab Allah, itu sama saja dengan karena takut kepada Allah. Artinya apa? Tidak mengurangi kadar keikhlasan sedikit pun. Ya, sebagian orang kan menganggap kalau ibadah itu jangan karena takut azab. Jangan juga karena ingin dapat surga. Ini tidak benar, Ibu. Taib. Kalau kita beribadah kepada Allah karena takut neraka, karena ingin surga, kata para ulama, ini tidak mengganggu keikhlasan. Karena orang yang beribadah kepada Allah takut azabnya, itu sama saja karena dia takut kepada Allah. Karena yang kuasa mengazab itu siapa? Allah Azza wa Jalla. Orang yang beribadah kepadanya juga karena ingin surga, ini juga sejatinya dia beribadah karena Allah. Kenapa? Karena dia ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan selamat. Perjumpaan yang mengandung kebahagiaan, menghasilkan ketentraman. Perjumpaan dengan Allah yang menghasilkan keselamatan dan kebahagiaan itu hanya terjadi di surga. Hanya ada di surga. Berarti orang kalau ibadah kepada Allah ingin mendapatkan surga Allah, sejatinya dia beribadah karena Allah. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi sama sekali tidak mengganggu keikhlasan. Dan wajar manusia itu melakukan sesuatu ingin di apa, Bu? Kita kalau melakukan sesuatu ingin apa? Ingin dapat keuntungan, kan begitu ya? Ya tidak, Ibu? Dan dalam syariat itu maksudnya disampaikan motivasi-motivasi supaya manusia itu mau beribadah kepada Allah. Begitu ya, siapa yang melakukan amal ini maka fadilahnya ini. Siapa yang meninggalkan larangan ini maka dia akan dapat ini. Itu naluri manusia. Fitrah manusia itu begitu. Makanya di dalam syariat dijelaskan yang namanya bisyarat, kabar-kabar gembira, fadilah-fadilah amal. Ya, demikian pula ibu-ibu yang dirahmati Allah, hikmah-hikmah yang luar biasa ya dari amal-amal ibadah. Nah, tidak ada iming-iming yang terbesar dari amal ibadah kecuali surga. Kan begitu, Ibu? Surga ini perkara mahal. Ya. Dia barang dagangan Allah yang sangat mahal. Dan tidak ada sesuatu yang diperingatkan di dalam syariat kita yang lebih besar daripada peringatan siksaan api neraka. Barakallahu fikum. Maka beribadah kepada Allah karena takut siksa neraka, ini sejatinya dia beribadah kepada Allah karena takut kepada Allah. Dan itu tidak mengurangi keikhlasan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian di faedah yang ketiga, merasa aman dari azab Allah merupakan sifat orang kafir dan munafik. Tadi orang beriman itu dia tidak merasa aman dari azab Allah, berarti takut kepada azab Allah. Nah, yang tidak takut kepada azab Allah itulah sifatnya orang-orang kafir dan munafik. Bahkan tadi kita singgung, justru orang kafir dan yang semisal dengan mereka itu sifatnya suka nantangin azab. Imam Al-Hasanul Basri
rahimahullah, beliau berkata, innal mu'min jama'a ihsanan wa syafaqatan wa innal munafiq jama'a isa'atan wa amnan. Perhatikan ya, perbedaan yang sangat mencolok antara mukmin dengan munafik. Kata Imam Al-Hasanul Basri, sungguh orang yang beriman itu mengumpulkan pada dirinya dua perkara. Apa yang pertama? Mereka berbuat ihsan, berbuat kebajikan, dan mereka punya perasaan khawatir kebaikannya itu tidak diterima. Artinya ada rasa takut kepada Allah dan azabnya. Rasa takut mereka ini menghasilkan ihsan. Ihsan itu memaksimalkan amalan, membaguskan amalan sampai pada batas maksimal. Nah, itu ihsan. Orang beriman menggabungkan perbuatan ihsan dengan rasa takut. Sedangkan orang munafik, mereka menggabungkan pada diri mereka perbuatan dosa dan merasa aman dari azab. Ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya sudah mah perbuatannya buruk secara syariat, tapi mereka merasa pede akan selamat. Gitu. Tidak ada rasa takutnya terhadap azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pelajaran yang keempat, takut kepada Allah dan azabnya merupakan salah satu di antara sifat ibadur rahman, hamba ar-Rahman yang sejati. Ya, tentang sifat-sifat mereka itu Allah tegaskan di surat Al-Furqan. Nah, tentang poin ini, yakni takut kepada Allah dan azabnya, ini ada di Al-Furqan ayat 65-66. Nah, ini dibuktikan oleh mereka dalam kesungguhan doa mereka kepada Allah. Walladzina yaquluna Rabbana asrif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Dan orang-orang yang berkata, maksudnya ibadur rahman itu di antara sifatnya mereka sungguh-sungguh di dalam berdoa kepada Allah. Nah, di antara doanya apa? Doa yang menggambarkan bahwa mereka itu takut dengan azab neraka jahanam. Rabbana asrif anna, wahai Rabb kami, jauhkanlah dari kami azab jahannam, ya azab neraka jahanam. Inna azabaha, sesungguhnya azab neraka jahanam itu kana gharama, adalah kebinasaan yang kekal. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama, sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sudah hafal doa ini? Rabbana asrif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu doanya ibadur rahman yang menunjukkan bahwa mereka ini orang-orang yang takut kepada Allah, juga takut kepada azabnya. Lalu gimana ibu kita tidak takut sama azab neraka jahanam, sedangkan Nabi saja ngajarin kita doanya, kan begitu? Di penghujung tasyahud akhir Nabi ngajari doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Barakallahu fikum. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ayat berikutnya, ayat ke-29 sampai 31.
Nah, di sini di 3 ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang obat terapi berikutnya dari penyakit halu'. Apa itu? Mereka ini orang-orang yang sungguh-sungguh meninggalkan dosa-dosa besar. Di antaranya dosa yang terkait dengan syahwat kemaluan. Ya, seperti zina, homoseksual atau yang semisal dengan itu. Mereka adalah orang-orang yang menjaga jiwa raganya dari yang haram, memelihara kemaluannya, menjaga kemaluannya dari dosa-dosa kemaluan seperti zina, homoseksual, as-sihaq, yakni lesbi. Kalau homo itu laki-laki dengan laki-laki. Kalau zina, laki dan perempuan. Kalau lesbi, perempuan dan perempuan. Onani dan semua perkara yang menjadi perantara. Dan semua perkara yang menjadi perantara semua penyimpangan seksual tersebut. Seperti apa? Tabarruj. Tabarruj itu bersolek. Maksudnya bersolek untuk dipamerkan kepada orang lain yang bukan pasangan dia, gitu. Banyak gak ibu orang modelnya begini? Banyak sekali. Giliran mau ke kondangan, dandannya 1 jam, ya. Semua ditempelin, gitu ya. Emas, perhiasan, intan, berlian, semua dikeluarin, mau ke kondangan. Apalagi di kondangan itu misalkan ada mantannya, gitu kan? Biar dia tahu bahwa saya masih cantik, begitu kan? Nah, itu tabarruz. Kalau bersolek berdandan untuk suami, bagus itu, ya, untuk menyenangkan suami. Nah, ini maksud tabarruz di sini, ya, itu bersolek untuk dipamerkan kepada orang lain. Nah, itu wasilah menuju kepada dosa-dosa kemaluan. Kemudian ada khalwat, menyepi berdua-duaan. Menyepi berdua-duaan. Termasuk khalwat itu telepon-teleponan. Ya, walaupun jasad mereka tidak dekatan, tidak menyepi berdua-duaan, tapi mereka ya khalwat melalui obrolan yang tidak ada orang ketiga, tidak ada orang keempat. Kemudian yang diobrolkan ya tentu hal-hal yang tidak penting, begitu ya. Kamu sedang apa? Sudah makan belum? Kenapa sudah tidur belum? Jam 1 malam itu teleponannya. Sudah tidur belum? Ya makanya ngobrol itu berarti belum tidur. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu bagian dari khalwat, Kemudian ikhtilat. Ikhtilat itu bercampur baur tanpa batas dengan lawan jenis. Nah, ini juga banyak ikhtilat, di mana-mana ikhtilat. Ya. Perhatikan nih ibu yang hobi jogging. Pada hobi tidak jogging. Nah. Ada satu wilayah itu sekarang mungkin di Balikpapan jadi wilayah favorit. Ya, enggak usah disebut lah tempatnya. Gitu ya. Saya hampir tiap sore lewat situ, gitu ya. Ya, ibu yang dirahmati Allah. Saya kalau lewat sama anak-anak, buya, matanya. Begitu kan? Anak saya ada yang gadis jadi ngingetin.
gitu ya. Matanya. Iya, kata saya, ini fokus nyetir ini, gitu ya. Itu kan lumayan, panjangnya hampir 3 kilo itu, ya. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Nih perhatikan nih, ikhtilat. Nah, kadang ada tuh yang pakai cadar, kadang juga sama suaminya, begitu ya. Ya kadang bertanya-tanya juga saya, kok bisa mereka nyaman, begitu ya. Sedangkan modelnya begitu. Ya ibu, depan, belakang, kanan, kiri ini luar biasa. Kalau dilihat nih bisa masalah ke mata kita, begitu kan? Kalau mungkin pada berhijab semua, itu juga bisa masalah pada ikhtilat. Tapi yang berhijab dengan yang tidak berhijab banyak mana ibu? Nah itu pertanyaan yang sebetulnya tidak usah dijawab, gitu ya. Banyak yang tidak berhijab, ya. Orang yang umbar aurat, begitu ya. Tubuhnya sing berhil, begitu kan? Kelihatan sana sini dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Ya. Ustadz kan saya sama suami. Ya sama. Ya justru sama suami. Apa Anda enggak cemburu sama suami? Begitu. Ini di depan suami Anda ada apa? Ya. Masa ada jogging lihatnya ke belakang? Gitu. Pasti ke depan. Jogging nunduk begitu ya. Nanti titajong begitu ya, tersandung. Nah, ini mohon diperhatikan ibu, mohon diperhatikan. Kalau sekiranya kita ingin mendapatkan satu kebaikan, taruhlah olahraga gitu ya, kata orang cari keringat biar sehat, begitu ya. Jadi kalau sekiranya tempatnya begitu, sehat memang mungkin badan kita begitu ya, tapi mata ini nggak sehat, ya, hati jadi nggak sehat, ya kan? Nah, lebih baik mana ibu? Lebih baik hati kita jadi sakit, hati kita jadi kotor gara-gara mata kita kotor. Jadi harus punya prioritas kan begitu. Kalau sekiranya kita olahraga di situ bikin sakit hati, maksud sakit hati itu hati kita jadi kotor, hati kita jadi berpenyakit, mata kita juga jadi kotor dan berpenyakit, ya cari tempat lain yang sepi, begitu kan? Memang tempat jogging di situ saja kan banyak. Jadi, Pak Ustadz, nggak ada sekarang tempat jogging yang aman begitu. Bikin tempat jogging sendiri, ya. Ibu beli 10 hektar kah, gitu kan? Bikin kawasan sendiri, aman itu ibu. Ya, oh berat dong Ustadz, begitu ya. Ya sudah, beli saja yang buat jogging di rumah sendiri itu. Apa tuh bu? Treadmill. Atau di tempat yang memang kondusif, ya tempat olahraga tapi kondusif, khusus muslimah, misalkan kan gitu. Ya alhamdulillah kalau ada yang memfasilitasi itu, kan bisa terjaga, ya. Kita terjaga, mata kita terjaga, sehatnya dapat, ya ibu. Atau kalau kekeh kita pengen dengan suasana outdoor begitu ya, suasana luar, ya cari waktu-waktu yang sekiranya tidak berjubel orang. Misalkan hari-hari weekday, hari-hari kerja, begitu ya. Orang kerja, kita mah olahraga. Begitu. Artinya apa? Ya jaga ini. Hati kita ini mesti dijaga. Ya jangan sampai kita melakukan hal-hal yang mengantarkan kita kepada dosa-dosa besar. Ya karena perzinahan itu ada muqaddimahnya. Perzinahan itu ada muqaddimahnya. Ada istilah orang dari mata turun ke hati. Dari hati turun ke mana bu? Namanya turun ya ke bawah, ya. Dari mata turun ke hati, dari hati turun ke kemaluan.
nanti dibenarkan atau tidak dibenarkan itu kemaluan. Ada orang yang kemudian akhirnya terjatuh ke dalam zina, ada yang kemudian ya sebatas tadi saja. Tapi itu sudah berbahaya. Semua muqaddimah kepada zina itu juga adalah dosa. Nah ini hati-hati, khalwat dengan ikhtilat ini. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ustadz, berarti kalau muslimah mah aman? Oh, enggak aman. Sama. Jadi urusan ghaddul basar, nundukkan pandangan itu bukan hanya untuk laki-laki saja, tapi juga untuk para muslimah sama. Ya. Ibu kalau jogging sendirian di tempat kayak gitu, banyak melihat laki-laki bodinya atletis, begitu ya, berkeringat, begitu menggoda, gitu ya. Oh beda jauh sama yang di rumah, begitu ya. Bisa terfitnah nggak ibu? Bisa terfitnah. Apalagi pas lewat di sampingnya misalkan orangnya berkeringat tapi kok harum banget ya. Nah, ini juga bisa jadi fitnah. Jadi semuanya sama. Ya laki-laki ataupun perempuan, istri ataupun suami, ini sama-sama. Sama-sama bisa terpapar oleh fitnah. Maka perhatikan ini. Ya. Sudah cari yang kondusif saja. Cari yang kondusif. Kalau misalkan di rumah tidak ada, ya cari fasilitas lain yang sekiranya khusus muslimah. Yang laki-laki juga begitu, ya. Cari fasilitas yang dia aman bisa berolahraga di situ dengan baik. Begitu ya. Orang zaman dulu ibu ada olahragaan enggak? Enggak ada. Lihat nenek-nenek moyang kita itu. Ya. Enggak olahraga, sehat-sehat saja ibu. Sekali makan bisa 2 piring dia gitu. Kok bisa begitu? Badannya tetap terjaga begitu ya. Tidak bunga ya, tidak kembung di tengah gitu ya. Ternyata sebetulnya mereka juga olahraga. Sebetulnya mereka juga olahraga. Cuman olahraga yang paling simpel, paling murah. Begitu kan? Apa itu? Jalan kaki. Kemana-mana jalan kaki. Dulu mah ada begitu ibu. Kalau sekarang ada orang jalan kaki, apa kata orang begitu? Apa kata dunia? Coba di sini ada yang jalan kaki ibu? Ada di sini yang dari rumah ke tempat pengajian jalan kaki? Ada bu? Saya kira yang rumahnya cuma 100 meter saja pasti pakai kendaraan. Ya ibu? Ada. Dari mana ke mana? Sungai Ampal nih, Sungai Ampalnya yang mana dulu? Sungai Ampal jembatan ke sini kan deket aja. Ada bu? Dari Sungai Ampal? Berapa meter? Alhamdulillah, semoga pahalanya bisa lebih besar. Tapi jangan yang pakai kendaraan juga jangan merasa, kayaknya pahalanya sedikit Ustaz kalau pakai kendaraan. Oh tidak. Ya, kalau pakai kendaraan malah semua tanah terinjak. Ya kan ibu? Ya tidak. Ibu naik motor, ada nggak motor loncat-loncat? Nggak ada. Itu semua tanah terinjak. Karena kan bulat bannya, begitu kan? Lagi yang pakai mobil 4 bannya, gitu ya. Semua terinjak. Ya. Artinya ya semua bisa berpeluang, berlomba untuk mendapatkan pahala. Nah begitu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi bukan tidak boleh olahraga, bukan. Justru dianjurkan ya untuk kita mendapatkan kesehatan. Karena beribadah kepada Allah dalam keadaan sehat itu jelas lebih mantap ya dibandingkan orang ibadah dengan sakit-sakitan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tapi perhatikan, ada hal-hal yang mesti menjadi batasan bagi kita, gitu ya. Jangan sampai kita khalwat, jangan sampai kita ikhtilat, jangan sampai tabarruj, begitu ya. Taib. Kemudian yang termasuk wasilah
kepada dosa-dosa kemaluan adalah pacaran. Ayo, yang pernah dulu pacaran, taubat ibu, taubat. Ya. Kalau yang tidak pernah, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, saya nikah tidak pakai pacaran. Nah, kebanyakan orang itu nikah itu dengan proses pacaran. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Bahkan lumrahnya orang itu nikah pasti dengan wasilah pacaran, kan begitu? Di masyarakat kita begitu. Bahkan kalau ada orang wayahnya pacaran, nggak pacaran tuh dianggap nggak normal. Kamu normal enggak? Oh, sedewasa ini belum punya pacar. Ini hati-hati, pacaran ini wasilah kepada perzinahan. Ya. Taib, mengumbar pandangan atau jelalatan. Istri orang dilihatin, suami orang ditelitiin, begitu ya. Nah, ini tidak boleh. Ini juga semuanya wasilah kepada dosa-dosa kemaluan. Nah, itu tadi dari mata turun ke hati. Awalnya bermula dari mata. Ya, sentuhan, meraba, menyentuh, mencium, termasuk kalimat-kalimat rayuan. Termasuk kalimat-kalimat rayuan. Kadang manggil ustadz saja itu bisa fitnah ibu. Ustadzi gitu. Ya. Ustadz juga manusia, kalau digitukan sama akhwat bahaya ini gitu ya. Apalagi mendayu-dayu gitu. Ustadzi gitu. Ustadku gitu. Ya, ibu yang dirahmati Allah. Ini bahaya. Makanya dijaga. Atau isyarat-isyarat kegenitan. Isyarat-isyarat kegenitan ini di masa-masa ini mengerikan. Wanita-wanita genit, centil itu banyak sekali. Gitu ya. Apa contohnya ibu? Ya banyak sekali. Ya main-mainin bibir, begitu ya. Kadang menyeng ke kiri, kadang menyeng ke kanan. Ya, kadang bibirnya dibentuk kayak bunga mawar, begitu ya. Ada juga yang kedipan mata, kerlingan mata, begitu ya. Isyarat apapun yang menunjukkan kegenitan, ya. Ngelel, tahu ngelel ibu? Apa ini ngelel ini? Kan banyak orang yang kalau selfie suka ngeluarin lidah itu. Nah, itu ngelel namanya. Ya. Nggak tahu, dia mungkin jualan lidah online, begitu ya. Banyak itu perempuan biasanya yang berbuat seperti itu. Ya, kalau selfie itu, kenapa lidahnya dikeluarin, gitu ya? Barakallahu fikum. Nah ini kalau kemudian dipajang di medsos, ini bahaya. Semuanya wasilah kepada penyimpangan kemaluan, dosa-dosa kemaluan. Maka perhatikan, yang sudah ngaji nggak usah gitu-gituan ibu, ya, selfie pakai niqab, begitu ya, nggak usah, gitu ya. Orang yang suka selfie itu, ibu yang dirahmati Allah, itu sedang ada gangguan jiwa, gitu ya. Asli, itu terindikasi gangguan jiwa. Sama yang suka julur-julurkan lidah itu. Gitu ya, itu sedang terganggu kejiwaannya. Karena kalau orang normal jiwanya nggak akan berbuat seperti itu. Ya, tanya coba para pakar psikologi. Ya, orang-orang yang senang selfie itu sebetulnya sedang ada gangguan jiwa. Ya. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini mah nggak senang selfie ibu ya. Ya. Barakallahu fikum. Kalau mau selfie, biar yang lihat suami saja. Tolong dong foto saya pakai matamu, begitu ya. Di depan suami, nggak apa-apa, ya kan? Barakallahu fikum. Bukan pakai jepretan foto atau kamera. Ini mohon diperhatikan, ya. Karena orang-orang yang akan selamat dari penyakit halu, mereka orang-orang yang menjaga kemaluannya. Mereka menjaga kemaluannya dari semua dosa terkait dengan
kemaluan. Berikutnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah memberikan pengecualian di ayat ke-30. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ini yang tadi kita sampaikan. Allah mengecualikan dalam masalah ini istri-istri mereka, kemudian hamba-hamba sahaya mereka, yang memang keduanya telah dihalalkan oleh Allah dalam syariat Islam. Kemaluan seorang istri itu halal bagi suaminya. Akdun nikah itu adalah perkara sakral, kalimat yang kemudian menjadikan sesuatu yang halal pada diri seorang, sesuatu yang haram pada diri seorang wanita jadi halal. Ya, seorang suami ketika mengatakan qabiltu nikahaha, saya terima nikahnya ya fulanah binti fulan ini, sejatinya hadirin dia sudah menghalalkan kemaluan istrinya itu dengan kalimat Allah, dengan akdun nikah, dengan mitsaqan ghalidhan. Nah itu. Jadi aurat kita sebagai istri halal bagi siapa? Bagi suami. Sebagaimana auratnya suami itu halal bagi istri. Pun demikian kalau kita punya hamba sahaya. Hamba sahaya itu ibu bukan pembantu di rumah, bukan. Ya. Karena sebagian orang menganggap yang namanya hamba sahaya itu pembantu di rumah. Nah, ini salah paham. Ya, sekarang perbudakan sudah tidak ada ya. Dan Islam datang memang menghapuskan perbudakan. Ya, sehingga saat itu yang namanya memerdekakan budak itu amalan yang sangat besar. Nah, ketika masih ada perbudakan, kalau seseorang itu membeli budak, ya karena budak saat itu dijual di pasar-pasar. Ada budak laki-laki, ada budak perempuan. Maka budak perempuan halal bagi majikannya untuk disetubuhi. Ya, untuk digauli, karena dia sudah sepenuhnya dimiliki, dibeli, begitu kan? Makanya ada hadis ketika menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat, antalidal amatu rabbataha. Ya. Seorang amah, seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Nah, salah satu makna dari kalimat ini yakni kiamat itu diantara cirinya, ciri dekatnya kiamat ketika banyaknya perbudakan yang kemudian digauli oleh majikannya dan dia melahirkan anak. Status anak itu ikut siapa? Ikut bapaknya. Berarti anak yang dilahirkan oleh budak perempuan itu statusnya merdeka, tidak seperti ibunya. Karena dia ngikut kepada bapaknya. Nah, itulah yang dimaksud banyaknya adanya seorang yang kemudian melahirkan tuannya. Wanita yang melahirkan majikannya sendiri. Nah, itu maksudnya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi istri dan hamba sahaya itu halal, dibolehkan. Maka tidak ada batasan dalam masalah aurat, begitu ya. Dari ujung kaki sampai ujung rambut suami istri itu halal. Ya. Barakallahu fikum. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, sekarang kan orang terbalik, gitu ya. Sama suaminya tidak mau, tidak mau tidak mau dandan, tidak mau menservis, melayani. Giliran sama orang mati-matian begitu. Mau ketemu teman baru dandan gitu. Baru bersolek, pakai baju bagus. Ya, suaminya nggak pernah digitukan gitu. Pakainya daster bolong saja gitu ya. Yang gambar merak itu gitu ya. Barakallahu fikum. Bolongnya di mana-mana gitu kan. Barakallahu fikum. Tidak pernah pakai wangi-wangian ya. Wanginya wangi bawang saja bekas dari dapur. Nah, ini dunia terbalik. Ini namanya dunia terbalik. Nah, itulah akhir zaman. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian di ayat berikutnya, faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Barang siapa mencari di balik itu,
Maksudnya apa? Siapa yang mencari di balik dua perkara di atas? Mencari selain dari istri dan budaknya, maka faulaika humul adun. Berarti dia telah melampaui batas. Melampaui batas maksudnya dia melakukan keharaman. Jadi dalam melampiaskan syahwat, selain dari dua perkara ini, maka haram. Contoh, zina. Ya, laki-laki dengan perempuan yang tidak memiliki hubungan sah. Kemudian homoseksual, laki-laki dengan laki-laki, lesbi, ya, perempuan dengan perempuan, onani. Onani ini ya disebut istilahnya adah sirriyah. Dalam bahasa fikihnya adah sirriyah. Ya, kebiasaan yang tersembunyi. Maksudnya dia melayani diri sendiri. Kalau perempuan namanya apa? Masturbasi. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ini adun. Orang yang melakukannya dianggap melampaui batas. Termasuk ya dosa kemaluan ya yang dikatakan sebagai adun. Orang yang melakukannya melampaui batas, di antaranya adalah menyetubuhi binatang. Ya. Ada, Bu? Ada. Makanya disebutkan oleh para ulama, menyetubuhi binatang, gitu ya. Berhubungan badan dengan kuda misalkan gitu ya. Kalau perempuan atau laki-laki, ya, atau menyetubuhi kambing, begitu ya. Nah, ini naudzubillah, ya, saking rusaknya manusia, ya, tidak ada lawan binatang jadi, begitu ya. Kemudian termasuk penyimpangan kemaluan adalah menyetubuhi istri saat haid atau saat nifas. Ini dosa besar, ibu yang dirahmati Allah. Dosa besar, tidak boleh. Dan kalau suami meminta, maka ya istri wajib nolak. Istri wajib nolak. Penolakan saat itu tidak berdosa, bahkan dia harus nolak. Ya, ketika haid atau ketika nifas. Kemudian menyetubuhi istri pada duburnya. Ini juga tidak boleh, haram. Ya, faulaika humul adun dan yang semisal dengan itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari semua fitnah syubhat ataupun fitnah syahwat. Ya, karena di dalam masalah ini sekarang sudah mulai ramai ya orang menyebarkan fitnah syubhat terkait dengan syahwat. Gitu ya. Sebagian orang ada yang sedang berupaya melegalkan LGBT, begitu kan? Nauzubillah. Sebagian orang, Ibu, ya, di masa-masa fitnah seperti ini ada yang kemudian dia lebih milih kumpul kebo, ya, daripada menikah. Ribet katanya menikah itu, ya. Mending kumpul kebo saja, ya. Maunya mereka itu disebut kebo, gitu ya. Sebetulnya lebih parah dari sekedar kebo. Jadi mereka hidup bersama tanpa ikatan pernikahan, gitu ya. Nauzubillah. Nah, ini banyak, Ibu, orang-orang yang kemudian dia memandang pernikahan itu mengerikan, menakutkan, ya, dengan banyaknya kasus yang terjadi, kezaliman, penipuan, ya, bahkan pembunuhan. Ada seorang suami yang begitu tega membunuh istrinya, atau sebaliknya istri begitu tega membunuh suaminya. Belum masalah ekonomi, belum masalah ini dan itu, belum masalah punya anak, ribet punya anak itu, gitu ya, semakin banyak semakin susah. Nah, akhirnya ada sebagian orang kemudian kena syubhat dalam masalah pernikahan ini. Padahal pernikahan itu begitu agung dan dimuliakan di dalam syariat Islam. Nah, karena dia kena syubhat, ya, syubhat-syubhat orang-orang yang tidak jelas, akhirnya punya kesimpulan bahwa menikah itu menakutkan dan mengerikan. Ada istilahnya itu, saya lupa istilah Inggrisnya, gitu ya. Apa, Bu? Istilahnya apa? Mereka yang memandang bahwa
pernikahan itu mengerikan, menakutkan. Saya lupa istilahnya, itu ada istilahnya. Akhirnya apa? Mereka memilih jalan yang lain. Bukan dengan menikah, tapi tadi itu dengan zina, dengan homo, dengan lesbi, dengan onani, begitu ya. Atau hal-hal yang lain seperti kumpul kebo tadi. Ya, daripada nikah mending kumpul kebo. Na'udzubillah. Nah, ini namanya kena syubhat terkait dengan syahwat. Dan itu berbahaya sekali, ya. Saya ingatkan ibu, ya, putra-putri ibu yang ada di pesantren, perhatikan dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia bergaul. Ya. Alhamdulillah ya, saya anak pesantren jadi paham betul. Ya. Tidak peduli mau pesantren yang katanya mengusung sunnah kah, apalagi memang pesantren yang sifatnya umum. Ya. Boarding school yang sifatnya umum. Gitu ya. Kasus yang namanya kasus yang tadi kita sebutkan itu selalu ada. Ya. Selalu ada, kecuali pesantren yang memang dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya beberapa kali menangani kasus seperti ini, ya. Yang lebih ngeri lagi kadang musrifnya, gitu ya. Musrifnya yang menjadi pelaku, kemudian yang menjadi korbannya adalah anak-anak yang ada di kamarnya dia. Musrif itu kan pembimbing di sakan, ya, pembimbing di satu kamar. Dan yang akhwatnya juga sama, yang di pondok akhwat. Ya, maka ini perhatikan ibu-ibu, karena begini, kalau anak itu jadi maf'ul itu berarti korban, ya, bukan fa'il. Nah itu kalau kemudian dia keseringan menjadi maf'ul, itu bisa nanti jadi fa'il. Dia bisa jadi pelaku suatu saat nanti. Ya. Tidak peduli dia sudah dewasa kah, sudah berkeluarga kah. Ini semacam penyakit yang kalau ada pendorongnya, ada penyulutnya, itu bisa kambuh lagi, Bu. Tidak peduli dia sudah punya anak kah, sudah punya istri kah. Kalau ada pendorongnya, penyulutnya, itu bisa kambuh lagi. Ya. Dan saya mendapati yang seperti itu. Bahkan sudah jadi ustad orangnya, gitu ya. Diustadkan oleh orang. Ya, pondoknya gede, gitu ya. Dari ketika dia kembali ke habitatnya, ketemu lagi dengan sesama mereka, oh kambuh lagi itu. Kambuh lagi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini mengerikan ibu, mengerikan. Makanya perhatikan. Ibu yang punya anak di pesantren, ya, mau pesantren akhwat kah, mau pesantren ikhwan, perhatikan pergaulannya. Dengan siapa dia berteman, gitu ya. Karena fitnah ini bisa menimpa siapapun. Ya, hatta di kalangan pengajar-pengajar mereka ini di pesantren, ini bisa terjadi. Ya. Dan terus mintakan perlindungan kepada Allah, gitu ya. Karena mungkin kita jauh dari mereka, gitu ya. Maka ya kalau bukan taufik dan inayah Allah, ya naudzubillah, gitu ya. Ya bisa saja anak kita itu terfitnah oleh fitnah-fitnah yang tadi kita sebutkan itu. Itu yang di lingkungan pesantren. Ya, pesantren itu kan kalau ikhwan ya ikhwan saja, hari-hari mereka dengan ikhwan, begitu ya. Kalau yang akhwat kan ya terkondisikan hari-hari dengan akhwat. Ini bisa saja terjadi. Ya, bisa saja terjadi dengan sekelasnya kah, dengan adik kelasnya kah, atau bahkan dengan kakak kelasnya. Ya. Bahkan dengan pengajarnya. Gitu. Itu yang di pesantren. Bagaimana lagi yang di luar pesantren? Anak ibu yang sedang kuliah, ngekos di tempat kuliahan. Perhatikan. Gitu ya. Mereka jauh dari kita, begitu ya, di luar kota, di luar pulau. Ya, maka mintakan perlindungan kepada Allah, semoga mereka dijaga, dilindungi oleh Allah dari segala macam fitnah. Baik itu fitnah syahwat ataupun fitnah syubhat. Ya, fitnah syahwat ya bisa merusak mereka. Ya, fitnah syubhat juga sama, bisa merusak agama mereka.
maka mintakan perlindungan kepada Allah. Dan kita mesti punya kontrol yang baik, ya. Dan kalau bisa ya sering dibersamai, begitu ya, sering dijenguk, sering dikunjungi, ya. Kalaupun ya tidak sering, ya setidak-tidaknya melalui komunikasi, ya. Kalau anak ibu perempuan, usahakan yang lebih berperan adalah abinya. Kalau anak kita laki-laki, usahakan yang dominan berperan adalah uminya, ya. Supaya apa ibu? Supaya mereka mendapatkan figur. Kalau anak perempuan kita tidak dapat figur bapaknya, dia akan cari perhatian ke laki-laki yang lain. Akhirnya pacaran dengan temannya, dengan siapapun. Karena merasa kurang diperhatikan oleh bapaknya. Kalau dia anak laki-laki, kurang diperhatikan, kurang mendapatkan kasih sayang dan cinta seorang perempuan, yakni uminya, maka dia akan mencari perhatian dari siapa? Dari perempuan lain. Nah itulah ya, di antara sabab terjadinya pacaran ya di kalangan anak-anak yang sedang sekolah. Barakallahu fikum. Ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini pelajaran kita, semoga bermanfaat. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah taala. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya kira cukup sampai di sini. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.